Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena di hari yang mulia ini, di hari yang berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kembali bertemu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Begitupun kita senantiasa bersalawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita salah satu di antara umat-umatnya, umat-umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kesempatan membersamai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berberkah ini kita akan menyampaikan satu pembahasan yaitu yang berkaitan dengan amalan-amalan dalam Islam, yang mana amalan ini amalan yang ringan, mudah untuk kita kerjakan, mudah untuk kita lakukan, mudah kita amalkan, tetapi di sana ada pahala yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun amalan ini terkesan ringan, mudah dilakukan, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang sungguh sangat besar. Yang mana amalan ini adalah amalan yang rutin yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang rutin dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang amalan ini amalan yang dianggap remeh atau dipandang enteng oleh sebagian kaum muslimin. Ya, karena begitu mudahnya amalan ini sehingga terkadang amalan ini dipandang enteng atau dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin. Baik, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa amalan yang mudah dan ringan untuk dilakukan dan besar pahalanya berdasarkan hadis sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena banyak juga amalan-amalan yang bersumber dari hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bahkan amalan-amalan juga banyak bersumber dari hadis yang palsu. Ya. Tetapi insyaallah pada kesempatan kali ini hadits-hadits yang akan kita sampaikan adalah hadits-hadits yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana amalan itu yang pertama yaitu membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Membaca kalimat subhanallahi wa bihamdihi
Kemudian subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Nabi kita bersabda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentulah itu atas petunjuk bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu beliau, tetapi selalu dalam bingkai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimat kata Rasulullah yang dicintai oleh Allah. Coba bayangkan, kalimat yang dicintai oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu, maka di sana ada kemuliaan. Di sana ada balasan pahala. Apa itu kalimat? Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, yaitu ringan di lisan. Jadi, ringan di lisan artinya mudah untuk diucapkan, mudah untuk dilafadzkan, dan berat di timbangan. Kalimat yang mana itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Jadi subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci Allah dan dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Ya, kita ulang-ulangi kalimat ini dalam setiap kondisi dan keadaan. Kita perbanyak kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Kita baca berkali-kali, berulang-ulang kali dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Kita jadikan zikir ini sebagai salah satu zikir-zikir andalan kita di antara sekian banyak zikir. Ya, salah satu di antaranya, zikir ini kita usahakan menjadi andalan kita, amalan utama kita dalam sehari-hari. Mudah sekali, ringan. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Azim, yang maha agung. Itu yang pertama, ya, amalan yang ringan namun berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis riwayat Al-Imam Bukhari, hadisnya sahih. Kemudian amalan yang kedua yaitu berudu dengan sempurna dan membaca doa, ya. Kita berudu dengan sempurna. Berudu dengan sempurna ini tentu butuh ilmu kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin kita bisa berudu dengan sempurna sesuai dengan sifat-sifat udu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak pernah belajar. Pertanyaannya sekarang, kita ini sudah lama berudu. Apakah tata cara udu kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dicontohkan, apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai tata cara udu kita hanya ikut-ikutan. Melihat orang membasuh tangan, melihat orang masukkan air ke mulut dan hidung, membasuh wajah, ya, hanya ikut-ikutan. Pernahkah kita membaca buku langsung tentang tata cara wudu, atau pernahkah kita langsung duduk di hadapan seorang ustadz belajar tentang tata cara wudu? Yakin dan percaya kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak pernah belajar tata cara wudu yang benar, maka yakin dan percaya pasti di sana ada kesalahan-kesalahan dalam wudu kita. Pasti dan pasti, karena amalan dalam Islam tidak bisa kita kerjakan dengan baik tanpa ilmu, dan ilmu itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan cara belajar. Ya, metode belajar sangat banyak. Kita tinggal pilih metode belajar yang mana kita inginkan. Jadi berudu dengan sempurna. Jadi Nabi mengatakan berudu dengan sempurna, bukan hanya sekedar berudu dengan sempurna dan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Dari Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian selesai wudu yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Ya, kalimatnya sederhana. Berudu dengan sempurna, ya, baik itu berudu ketika kita hendak salat ataupun berudu bukan untuk salat. Misalnya kita sudah buang air kecil, buang air besar, kemudian kita berudu, kemudian setelah berudu dengan sempurna, kemudian kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasul. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul.
Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maka apa jaminannya? Maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Coba bayangkan, akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Ya, jadi pintu surga itu berdasarkan hadits ini ada 8. Dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Jadi orang yang beruruh dengan sempurna, kemudian membaca tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, maka dibukakan 8 pintu surga, maka dia dipersilahkan masuk dari pintu mana yang dia sukai. Haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, amalan yang ringan dan pahala yang sangat besar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat duha 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Ya, ada ulama yang mengatakan maksimalnya 12, ada yang mengatakan tidak ada batasan maksimal salat duha. Ya. Jadi dalam hadits ini paling kurang salat duha 2 rakaat. Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap ruas tulang kalian wajib disedekahi. Ya. Setiap ruas tulang kalian wajib disedekahi. Jadi ruas-ruas tulang kita ini wajib disedekahi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap tasbih, setiap tahmid, setiap tahlil dan takbir bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar bernilai sedekah, dan semua kewajiban sedekah itu, dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Setiap ruas tulang kita itu wajib kita keluarkan sedekah. Setiap tasbih, setiap tahmid, setiap tahlil, setiap takbir, ya. Dan itu adalah sedekah. Amar ma'ruf, mencegah, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, itu bernilai sedekah. Dan semua kewajiban sedekah itu, ya, kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Ya, semua kewajiban sedekah itu, kewajiban bersedekah atas tiap-tiap ruas tulang kita, kewajiban bersedekah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Coba bayangkan, begitu besarnya keutamaan, fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan salat duha 2 rakaat. Ya, paling rendah 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Dan saya rasa kalau dalam sehari semalam kita tidak mampu melaksanakan salat 2 rakaat, itu bukti bentuk kemalasan kita. Sungguh sangat malas kita, sungguh sangat keterlaluan kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau 2 rakaat salat duha kita tidak bisa lakukan. Mohon maaf, kita katakan seperti itu. Kalau 2 rakaat salat duha setiap hari kita tidak mampu lakukan, kita tidak bisa lakukan karena alasan kesibukan-kesibukan kita, maka sungguh sangat terlalu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada keutamaan, di sana ada keistimewaan, di sana ada keberkahan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salat duha 2 rakaat minimal, paling kurang itu bisa menutupi semua kewajiban-kewajiban sedekah kita pada satu hari tersebut. Kemudian yang selanjutnya, berzikir di masjid setelah salat subuh. Ini berzikir di masjid setelah salat subuh. Apalagi di waktu-waktu sekarang ini, ya, kita tidak terlalu banyak aktivitas di luar rumah setelah salat subuh. Kita tidak terlalu banyak kegiatan di luar rumah setelah salat subuh, maka tinggal kita di masjid beberapa saat, beberapa waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang salat subuh berjamaah. Jadi ini salat subuh berjamaah syaratnya. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umrah sempurna, kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari,
Jadi dia tidak pulang, dia tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat. Ya, kemudian setelah terbit matahari, dia lewatkan sedikit karena ada larangan melaksanakan salat persis tepat terbitnya matahari, dilarang. Ya, ada 3 kondisi seseorang diharamkan untuk melaksanakan salat. Pertama, ketika matahari persis di atas, ya jam 12 seperti itu. Kemudian ketika terbit matahari pas dilarang salat, kemudian terbenam matahari pas dilarang salat. Ini 3 waktu seseorang diharamkan untuk melaksanakan salat. Jadi setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid, menunggu terbitnya matahari, kemudian melewatkan sedikit sekitar 5 menit atau 10 menit melewatkan terbitnya matahari, kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah. Nah, itu amalan yang sangat ringan. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang ini ketika sebagian saudara muslim kita salat di rumah. Salat di rumah, insya Allah tetap mereka mendapatkan keutamaan ini. Ketika mereka sudah melaksanakan salat berjamaah di rumah bersama istri dan anak-anaknya, ya, dia salat berjamaah bersama istri dan anak-anaknya, ya, yang jomblo bagaimana? Ya. Lain kajian pembahasannya. Jadi ini yang ada istrinya, ada keluarganya. Setelah dia salat subuh di rumah berjamaah dengan istri dan anaknya, kemudian dia tetap duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, membaca zikir pagi dan petang, mengamalkan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, kemudian menunggu terbitnya matahari, kemudian dia lewatkan sedikit, kemudian dilaksanakan salat sunnah 2 rakaat, maka insya Allah pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan salat amalan ini di masjid. Karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk salat di masjid bagi saudara-saudara kita yang tidak salat di masjid. Seperti itu. Jadi itu amalan yang sangat mudah, ringan, gampang. Ya, tentu bagi kita yang yakin dengan janji dan jaminan pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang selanjutnya itu membaca Al-Qur'an. Jelas, membaca Al-Qur'an itu amalan yang ringan dan pahalanya sungguh sangat besar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita dalam sehari semalam tidak pernah kita sekalipun membuka mushaf Al-Qur'an. Kecelakaan besar, musibah besar yang menimpa umat Islam hari ini jika seorang hamba Allah, muslim dan muslimah yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku beriman bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk, solusi dari setiap permasalahan, namun dalam satu hari tidak pernah membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an untuk mereka baca. Itu musibah besar. Itu musibah besar, lebih besar dibandingkan dengan musibah virus corona. Lebih besar dibandingkan musibah virus corona. Jadi kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, milikilah mushaf Al-Qur'an yang kita bawa kemana-mana. Iya, kalau kita tidak mampu yang sebesar seperti ini, kita milikilah mushaf Al-Qur'an yang bisa kita simpan di kantong kita. Atau setidaknya dalam HP kita ada aplikasi Al-Qur'an yang kita bisa bawa kemana-mana, kita baca dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang dilarang membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, amalan yang ringan, namun pahalanya sungguh sangat besar. Hadisnya populer dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW. Nabi bersabda bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, coba, Rasulullah tidak mengatakan satu ayat, tapi Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana kalau satu lembar? Apa jaminan Rasulullah? Maka dia mendapat satu pahala kebaikan, dan setiap satu pahala kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali. Coba bayangkan. Jadi satu huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Bukankah ini amalan yang ringan? Bukankah ini amalan yang mudah? Bukankah ini amalan yang gampang untuk kita amalkan? Tetapi sekali lagi, perhatian kita sangat rendah terhadap membaca Al-Qur'an. Perhatian kita, keseriusan kita, kesungguhan kita, bahkan keyakinan kita bahwa membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita yakin, seandainya kita betul-betul haqqul yakin, yakin seyakin-yakinnya, maka insya Allah
Tidak ada yang bisa menghalangi kita dalam setiap hari kita bisa membaca Al-Quran minimal setengah juz atau 1 juz. Itulah kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kita umat Islam. Sudah nyata-nyata bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk, sudah nyata-nyata Al-Qur'an ini adalah ladang pahala yang sangat besar, tetapi kita abaikan. Terkadang kita nanti mau beramal kalau amalan itu ada tantangannya. Terkadang kita mau mengamalkan suatu amalan yang besar-besar, tetapi yang kecil-kecil kita sepelekan. Kita sudah mau siap maju ke medan jihad berperang, tetapi Al-Quran kita tidak baca. Bagaimana caranya? Kita mau melakukan amalan-amalan Islam yang tingkat tinggi, yang sudah di atas, yang membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih besar, tetapi justru amalan-amalan Islam yang sangat ringan tidak kita amalkan. Contohlah membaca Al-Quran. Ya, ini kita tanya dan kita jujur kepada kaum muslimin. Selama wabah COVID-19 ini mewabah, dan kegiatan kita ini lebih banyak di rumah, berapa kali kita sudah khatam Al-Quran? Atau sudah berapa juz yang kita baca daripada Al-Quran ini? Jadi itu, membaca Al-Quran, amalan yang ringan, namun pahalanya sungguh sangat besar. Membaca 1 huruf Al-Quran, maka akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Diberikan 10 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau 1 juz, 2 juz kita baca dalam setiap hari? Kemudian amalan yang ringan namun pahalanya sangat besar, yaitu salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid, ya khususnya laki-laki. Ya khususnya laki-laki, lebih ditekankan lagi bagi laki-laki. Tapi bagi wanita yang ingin salat di masjid dengan memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka tidak boleh dilarang. Dari Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan salat jamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Coba. Barang siapa yang keluar dalam keadaan suci, jadi dia sudah bersuci memang di rumahnya, sudah berudu memang di rumahnya, seperti itu bunyi hadis. Siapa yang keluar dalam keadaan suci, berarti dia sudah berudu di rumahnya. Sudah berudu di rumahnya, ya. Kemudian menuju masjid untuk melaksanakan salat jamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Nah, itu hadis ini menunjukkan bahwa yang masuk dalam hadis ini adalah orang yang sudah bersuci di rumahnya. Dia sudah berudu memang di rumahnya. Kemudian dia menuju masjid, kemudian dia salat berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai hasan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kemudian selanjutnya, amalan yang ringan dan memberikan pahala yang sungguh sangat besar, yaitu berzikir ketika terbangun dari tidur. Ya, terkadang seseorang di tengah malam tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana zikir ini sangat luar biasa. Ya. Dari Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang terbangun ketika tidur di malam hari, jadi tiba-tiba dia terbangun karena kaget misalnya, dia terbangun di malam hari, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi dia bangun kaget tengah malam, kemudian langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beristighfar, astaghfirullah, atau berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Ya. Maka ketika setelah dia membaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la quwata illa billah, kemudian dia beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma ghfirli, atau kalimat-kalimat istighfar lainnya, atau dia berdoa
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dia berudu, kemudian dia salat 2 rakaat, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkadang kita di tengah malam kita kaget terbangun, maka amalkanlah doa ini. Bacaan ini. Amalan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ya, miliknya seluruh kerajaan. Miliknya lah segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji milik Allah. Maha suci Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Ya, coba bayangkan. Ya, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia berudu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan yang ringan, amalan yang mudah, amalan yang gampang. Semua menghafal insyaallah. Kalimat ini, lafaz ini semua hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang kita baca ketika kita terbangun di tengah malam dalam keadaan kaget. Kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahal azim. Ataukah lafaz-lafaz istighfar lainnya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya dari Rasulullah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berudu kemudian salat 2 rakaat, maka salatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Abu Daud. Ya, ini sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang pahala, peluang-peluang jalan-jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu sangat besar. Peluangnya sangat besar. Tinggal kita mau mengamalkan amalan tersebut atau tidak. Kemudian amalan ringan lainnya yang pahalanya sungguh sangat luar besar. Ini sudah sering kita dengarkan, ya. Berkali-kali, terutama kawan-kawan kita di pejuang subuh, ya, ini sering mereka bacakan, sering mereka sampaikan sebagai motivasi agar kita menjadi pejuang-pejuang subuh khususnya. Ya, yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini amalan yang ringan, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi, seringan-ringannya sebuah amalan, kalau bukan petunjuk dari Allah, maka amalan itu susah untuk kita lakukan. Segampang-gampangnya sebuah amalan, ketika bukan petunjuk dari Allah, bukan hidayah dari Allah, tidak ada kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka amalan itu sangat susah untuk kita kerjakan. Ya, makanya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan Islam ini. Ya. Dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sungguh sangat jelas, ya. Saya yakin kita sudah hafal semua bahwa rakaat fajr khairum minad dunya wa ma fiha, ya. 2 rakaat sebelum subuh, ya, qabliyah subuh itu lebih baik nilainya. Itu lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan isinya. Coba bayangkan, lebih baik daripada dunia dan isinya. Adakah yang lebih baik dari itu? Ya, kita punya mobil mewah, kita punya deposito di bank miliaran misalnya, triliunan misalnya, kita punya aset di sana sini, ya, dan sebagainya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, yakin dengan janji dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sebelum subuh itu melebihi semua hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Ya, maka jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak melewatkan kesempatan ini melaksanakan 2 rakaat salat sebelum subuh. Apakah itu yang di rumah dalam kondisi sekarang seperti ini, melaksanakan salat di rumah termasuk salat subuh, tetap melaksanakan salat sunnah sebelum subuh walaupun itu kita kerjakan di rumah. Begitupun yang masih di masjid, ya, tetap melaksanakan ini. Ya, seperti itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ringan selanjutnya dan pahalanya sungguh sangat besar, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sungguh sangat jelas. Sungguh sangat jelas kita tahu, kita faham, kita mengerti bahwa bersalawat kepada Rasulullah SAW amalan yang ringan dan Allah memberikan pahala, keutamaan, keistimewaan yang sangat besar. Tetapi sekali lagi, amalan ini sangat susah kita lakukan, sangat susah kita amalkan karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan bagi kita. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, coba satu kali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Coba bayangkan satu kali saja kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan berikan salawat kepada kita 10 kali. Lalu bagaimana kalau 10 kali kita bersalawat? Bagaimana kalau 100 kali kita bersalawat? Bagaimana kalau 1000 kali kita bersalawat? Bahkan di antara ulama-ulama kita yang soleh, ulama-ulama kita, salah satu amalan andalan mereka itu, mereka tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah, melainkan lebih dari 1000 kali dalam sehari semalam. Coba bayangkan. Ulama-ulama kita, ada di antara mereka yang menjadikan salawat ini sebagai amalan andalannya. Bahkan mereka bersalawat dalam sehari semalam 1000 kali. Bahkan ada yang bersalawat 1000 kali di malam hari sebelum mereka tidur. Ya, mereka bersalawat 1000 kali kepada Rasulullah SAW di malam hari sebelum mereka tidur. Lain lagi salawat mereka di siang hari. Karena begitu besarnya janji-janji jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersalawat. Bahkan doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di dalamnya tidak ada salawat. Coba bayangkan, satu kali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan keselamatan, rahmat kepada kita 10 kali. Namun dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa salawat yang dimaksud di sini adalah salawat yang ada tuntunannya, salawat yang ada contohnya. Salawat ini adalah ibadah. Salawat ini adalah ibadah. Maka karena salawat ini adalah ibadah, maka lafaz salawat, bacaan salawat harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membuat lafaz-lafaz salawat sendiri. Tidak boleh. Karena ibadah, salawat itu ibadah, doa. Doa itu adalah ibadah. Ya, mendoakan Rasulullah SAW itu adalah ibadah. Oleh karena salawat itu adalah ibadah, maka bacaannya, lafadznya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, banyak bentuk-bentuk salawat yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Dan salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang kita baca ketika kita tahiyat dalam salat. Itulah salawat yang paling sempurna, salawat Ibrahimiyah. Ya. Ya, sekali lagi saya tekankan, salawat adalah ibadah. Maka karena dia adalah ibadah, maka harus ada contoh perintah dari Rasulullah SAW, bentuknya, lafadznya. Karena kalau tidak, man amila amilan laisa anhu amruna fa huwa raddu. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, yang tidak kami contohkan, fa huwa raddu, ditolak. Bahkan kita terancam dalam perkara bid'ah. Iya, terancam dalam perkara bid'ah, mengada-gadakan sesuatu yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, dihapuskan 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat. Coba. Allah memberikan salawat kepadanya 10 kali. Kemudian dihapuskan dosanya 10 kesalahan. Bayangkan, satu salawat 10 kesalahan kita, 10 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu salawat yang kita baca untuk Rasulullah, maka diangkat derajat kita 10 derajat. Subhanallah. Ini amalan yang ringan, amalan yang mudah, tetapi keutamaan, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar. Kemudian selanjutnya yaitu amalan yang ringan berpahala besar, yaitu menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Ini juga banyak yang disepelekan kaum muslimin. Terkadang kita miris melihat bahkan para aktivis-aktivis dakwah, di antara mereka ada yang tidak mengamalkan ini. Ketika azan berkumandang, mereka juga cerita. Ketika azan berkumandang, mereka masih bercerita, tidak menjawab azan. Ya. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadan wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'ata. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mendengarkan azan, setelah itu dia membaca doa tadi, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi salah satu bentuk
agar kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah, pembelaan Rasulullah. Ingat kaum muslimin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membela kita di akhirat nanti, maka pastilah keselamatan akan kita dapatkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, pertolongannya, pembelaannya kita di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu signal pertanda bahwa kita adalah hamba-hamba yang selamat. Sebab syafaat pembelaan Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah? Salah satu caranya adalah membaca doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa abathu maqama mahmudal ladzi wa'ata. Ketika kita setelah mendengarkan adzan muazin, ya, setelah muazin mengumandangkan adzan, kita jawab muadzin, muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita juga mengucapkan Allahu Akbar dengan kalimat yang sama. Kemudian hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar, kita jawab lagi dengan kalimat yang sama. Kemudian la ilaha illallah, kita jawab dengan kalimat yang sama. Kemudian itu membaca doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'ata. Maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Bukankah selama ini harapan dan cita-cita kita semua adalah mendapatkan syafaat Rasulullah, pembelaan Rasulullah, pertolongan Rasulullah, pengakuan dari Rasulullah bahwa kita adalah umatnya? Sebab di akhirat nanti ada orang yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah, tetapi Rasul mengatakan, bukan, laisa minni, bukan golonganku, bukan umatku. Alangkah kecewanya kita kaum muslimin kalau kita sudah pede di dunia ini mengaku umat Rasulullah, tetapi di akhirat Rasul mengatakan, laisa minni, bukan umatku, bukan golonganku, bukan. Inilah kita bersalawat kepada Rasul. Kita membaca doa tersebut ketika selesai azan. Dan saya bersangka baik kepada kita. Mudah-mudahan kita semua sudah hafal doa azan ini. Ya, alangkah mirisnya, alangkah sedihnya kita kalau kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghafal doa setelah azan atau doa setelah mendengarkan azan dikumandangkan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu kita. 5 kali sehari semalam kita mendengarkan adzan. Ya, tidak adakah usaha kita bersungguh-sungguh untuk menghafal doa adzan ini? Sekali lagi, kita mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ajaran Islam ini, termasuk ajaran Islam yang ringan-ringan. Kemudian membaca zikir subhanallahi wa bihamdihi dibaca setiap sore dan setiap pagi. Ini masuk dalam bagian zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang dibaca pada pagi hari dan dibaca pada sore hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di waktu pagi dan sore membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahalanya yang dibawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak. Jadi membaca subhanallah bihamdihi 100 kali minimal. Boleh lebih dari 100 kali. Ya. Maka jaminannya sungguh sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian amalan ringan lainnya itu beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim. Ya, kita ucapkan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih li abi wa ummi. Ya. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Jadi, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap ada kesulitan. Setiap kesulitan, permasalahan, problema, kesempitan, kesusahan yang kita hadapi, ketika kita rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan penyelesaian setiap masalah yang dihadapi. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan, kesulitan yang kita hadapi. Jadi barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap masalah, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, inilah, ya ini kaum muslimin, beberapa amalan-amalan ringan yang bisa kita amalkan dan
pahala yang sungguh sangat besar. Ya, tapi sekali lagi, seringan-ringannya sebuah amalan, semudah-mudahnya sebuah amalan, kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetap akan susah kita amalkan. Ya, membaca Al-Qur'an contoh kecil saja, membaca Al-Qur'an satu huruf akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah. Segampang-gampangnya, semudah-mudahnya, kalau bukan petunjuk, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sulit. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, kita mohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam mengamalkan Islam ini. Demikian kaum muslimin, materi singkat kita pada kesempatan kali ini. Ya, sebagai materi umum pada kajian kita pada subuh hari ini menjelang pagi. Ya, tentu di sana masih banyak amalan-amalan lainnya yang tidak sempat kami sebutkan karena keterbatasan sumber referensi yang kami temukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.